Kali ini admin akan melanjutkan alur cerita Battle Through the Heaven Season 6 episode terbaru. Yang dimana Xiaoyan telah berada di klan Gu, dan kemudian Xiaoyan pun ditantang oleh salah satu jenderal yaitu Gu Yao yang berada di peringkat bintang 8 dojong. Namun dalam pertarungan ini, Xiaoyan pun sempat terdesak oleh jari penghancur langit dan bumi milik Gu Yao. Namun pada akhirnya Xiaoyan pun mengeluarkan Angry Buddha Lotus yang membuat teknik Gu Yao pun sama sekali tidak mempan. Kemudian dengan seketika dihancurkan. Namun ketika tepat akan mengenai Gu Yao, tiba-tiba sosok misterius muncul. Sosok itu adalah salah satu ketua dari klan Gu yang menghentikan Xiaoyan. Dia berada di tingkat Bansen, dia pun sangat senang melihat kemampuan yang dimiliki Xiaoyan. Cerita pun berpindah kepada Sun Er. Dia pun sangat terkejut dengan munculnya tetua Tongkuan. Di sisi lain, Go Qian pun berkata, "Ketua Tongkuan sudah turun tangan. Xiaoyan, kau sungguh luar biasa. Aku sangat kagum kepada bocah berbakat sepertimu." Di sini Xiaoyan pun masih mengandung amarah, ingin menghajar Gu Yao sampai sekarat. Dia pun mengatakan, "Ketua, pertarungan ini belum berakhir. Kenapa ketua mengagetkanku? Aku ingin menghajarnya sampai mati. Dia telah menghinaku, seorang bocah kemarin sore. Apa dia tidak sadar dia telah berhadapan dengan alkemis terkuat di benua ini? Aku benar-benar ingin menghajarnya, tetua." Kemudian ketua Tongkuan pun berkata, "Tidak, dalam pertarungan ini entah itu tentang kekuatan atau tentang keberanian. Kaulah yang menang Xiaoyan, kau memang sangat berbakat dan sangat kuat. Walaupun kamu berada di tingkat lebih rendah dibandingkan Gu Yao. Gu Yao, apakah yang aku katakan itu benar?" Di sini Gu Yao pun dia mengetahui apa yang dikatakan ketua Tongkuan itu adalah sebuah kebenaran dan dia telah kalah dalam segala hal. Di hadapan Xiaoyan, tentu saja ini akan menjadi pukulan yang sangat berat karena dia secara tingkat lebih tinggi, namun dia dikalahkan oleh Xiaoyan. Kemudian, Tianhu pun tersenyum, dia mengatakan, sepertinya bocah itu masih tidak terima kekalahannya. "Dasar bocah sombong, dia ingin melawan temanku. Makanya sekarang kau kena batunya." Di sisi lain, Sun Er pun langsung melesat maju. Kemudian Tianhu berkata, "Kamu mau kemana, Sun Er?" Ternyata Sun Er pergi ke samping Xiaoyan dan membuat Gu Yao pun dia sangat kesal atas tindakan itu. Lalu Gu Yao mengatakan, "Kompetisi ini sudah berakhir, saatnya melanjutkan upacara kedewasaan." Ketua Tongkuan pun mengatakan, "Benar, biarkan orang tua ini membantu. Nona, silakan." Akhirnya di sini Sun Er pun dia menghentikan pertarungan. Kemudian dia melakukan upacara kedewasaan untuk melihat tingkat berapakah keturunan Dodi di dalam tubuh Sun Er kepada cermin batu, untuk melihat tingkat garis keturunannya. Tanpa terasa, urutan bintang pun terus naik, hingga akhirnya menembus bintang 9 garis keturunan Dodi. Hal ini tentu membuat semua orang pun sangat terkejut, dan tentu saja mereka pun sangat bahagia. Kalau dihitung dengan ketua Tongkuan, maka klan Gu saat ini memiliki 2 garis keturunan tingkat 9, ternyata tetua Tongkuan juga memiliki garis keturunan tingkat 9 itu. Namun di saat bersamaan, Sun Er merasa ini belum cukup. Lalu tiba-tiba cahaya emas pun muncul dan seketika itu meledak. Hal ini membuat semua orang pun sangat terkejut. Ternyata garis keturunan Sun Er berada di bintang 10. Inilah garis keturunan legendaris, puncak dari garis keturunan, dan tidak ada yang lebih tinggi dari ini. Semua orang pun sangat terkejut. Ini sangat luar biasa, bisa menembus garis keturunan tingkat 10. Semua orang yang berada di arena pun sangat kagum. Kemudian King Lin berkata, "Nona muda memang sangat hebat." Lalu kepala sekolah pun juga mengatakan, "Apakah kalian melihatnya? Itu adalah calon istri dari Xiaoyan murid sekolahanku. 2 bakat luar biasa bersatu bersama menjadi satu waduh, dan ini akan menjadi hal yang luar biasa. Aku memiliki 2 murid yang akan menjadi legenda di benua ini. Pasti nanti Akademi Jianan akan terkenal di seluruh dunia." Setelah Sun Er mengetahui garis keturunan tingkat 10, dia pun berteriak kepada semua para ketua. "Ada beberapa hal yang telah lama ingin aku katakan berkali-kali, tapi tak ada yang peduli. Aku mempertahankan kebanggaan klan Gu. Tapi aku tidak akan ikut dalam aturan darah pernikahan dari klan Gu. Aku bukanlah penyangga klan Gu. Dan aku tidak akan mau menjadi mainan klan Gu. Tidak ada yang bisa mengatur hidupku, aku sendiri yang bisa memutuskan siapa yang akan menjadi calon suamiku. Aku berhak memutuskan siapa saja yang akan mendampingiku di masa depan, dan kalian tidak berhak mengurus hidupku. Bahkan jika ada yang mengalahkan Xiaoyan, aku akan tetap tidak akan berpindah hati. Kalian dengar semua.
Mendengar perkataan itu, para ketua pun hanya terdiam. Karena mereka pun tidak bisa melakukan apapun, sekarang Sun-ar telah memiliki garis keturunan tingkat 10, artinya Sun-ar memiliki kehormatan lebih tinggi daripada mereka. Di sini Xiaoyan pun tersenyum mendengar perkataan ini. Namun di sisi lain, Guyao pun dia sangat bersedih, dia tahu dia telah kalah, dan walaupun mungkin menang, tetap dia pun tak akan bisa memiliki Sun-er. Pada akhirnya dia pun harus memutuskan mengakui kekalahannya dan menyerah. Dia pun mendekat kepada Xiaoyan, dan dia berkata, "Aku menyerah, tolong buatlah bahagia Sun-er." Akhirnya Guyao pun dia merelakan Sun-er di tangan Xiaoyan, karena bagaimanapun dia berusaha, dia tidak akan bisa mendapatkan Sun-er. Xiaoyan mengatakan, "Tenang saja, aku pasti akan membahagiakan Sun-er." Kemudian Xiaoyan pun menghampiri Sun-er. Lalu Xiaoyan berkata, "Apa ini tujuan kamu bekerja keras selama ini?" Cerita pun berpindah kepada Ketua Tongkuan, yang dimana di sini, Ketua Tongkuan akan melukis tato untuk Sun-er. Dia pun memanggil sebuah kuas besar dari langit, datanglah kemari Rainbow Heavenly. Sun-er putri dari Gu Yuan dengan garis keturunan tingkat 10, keturunan ilahi yang belum terlihat selama 1000 tahun terakhir, akhirnya muncul. Akhirnya Ketua Tongkuan, dia memberikan tato pelangi emas itu kepada Sun-er. Yang dimana tato ini adalah tato paling tertinggi dari klan Gu. Dan tidak ada yang memiliki sebelumnya, para ketua pun mereka sangat senang melihat hal ini, karena itu adalah pena pelangi yang legendaris yang hanya bisa digunakan ketika ada yang memberikan tato warna-warni. Itu belum pernah terlihat lagi dalam 1000 tahun terakhir. Dan ini adalah tanda kemakmuran dari klan Gu. Semua orang ketua dari klan Gu pun sangat bahagia, karena mereka akan bangkit lagi lebih tinggi dari sebelumnya. Cerita pun berpindah kepada kepala sekolah. Ia mengatakan, "Nah, kau sudah mendapatkan pasangan dengan kekuatan yang menantang surgawi ini, termasuk cahaya untuk akademi, pasti akademi nanti akan bersinar." Entah apa yang akan dirasakan jika Ketua Sukian mengetahui Xiaoyan telah bertemu dengan kepala sekolah. Di sini Xiaoyan tersenyum mendengar perkataan itu. Tanpa terasa, malam pun tiba, semua orang pun sangat bersedih, karena sebelumnya orang-orang dari klan Gu, mereka menginginkan menikah dengan Sun-er. Namun sekarang mereka mengetahui bahwa Sun-er telah mencintai seseorang. Mereka pun mabuk, lalu mereka berkata, "Masa mudaku, kenapa kau memilih orang asing?" Lalu cerita pun berpindah ke Guqian, ia pun berada di suatu rumah, dan dia pun mengatakan, "Dengarlah, banyak anak muda yang ingin hidup untukmu. Berapa banyak orang baik yang hancur demi dirimu gadis keturunan ilahi yang tidak terlihat ribuan tahun dan tato warna-warni. Namun kamu nyatakan cinta hanya untuk Xiaoyan, dan ini adalah berita yang sangat besar. Kaulah protagonis dari semua ini, tapi kenapa kau tidak tersenyum?" Yang ternyata di sini ada para jenderal lainnya dan juga lingkuan. Salah satu jenderal, dia mengatakan, "Sangat banyak makanan di tempat ini semua adalah makanan kesukaanku." Tidak lama setelah itu, Sun-er pun mengatakan di mana Guyao, dia telah diberi pelajaran oleh Xiaoyan. Mungkin dia tidak akan macam-macam lagi. Sun-er pun mengatakan, "Sudah jelas aku sudah menolaknya, dan dia berani memprovokasi kakak Xiaoyan. Tunggu saja sampai dia keluar dari pengadilan, aku akan memberikan pelajaran kepadanya." Guqian pun mengatakan, "Omong-omong di mana Xiaoyan? Bukankah kau selalu mengatakan ingin membawanya untuk mencicipi makanan spesial dari klan Gu?" Namun di sini Sun-er pun dia semakin marah dan mengatakan, "Semua ini karena Guyao. Kakak Xiaoyan Jati harus beristirahat sekarang, jadi dia tidak bisa hadir dalam pesta kedewasaanku." Hal ini membuat Sun-er marah, lalu mengeluarkan kekuatannya, yang membuat para jenderal pun ketakutan. Cerita berpindah kepada orang yang tidak lain itu Xiaoyan, yang sekarang duduk di dalam batu dan termenung. Dia sedang memulihkan kekuatannya setelah bertarung sebelumnya. Walaupun Xiaoyan menang dalam pertarungan itu, tetap saja Xiaoyan mendapatkan beberapa luka yang sangat serius. Dan tidak lama setelah itu, Xiaoyan pun berhasil memulihkan tubuhnya. Lalu Xiaoyan pun mengatakan dalam hatinya, "Sun-er sekarang telah menjadi kuat. Apakah hidup Sun-er akan lebih baik? Bila tidak dengan diriku, apakah ada orang lain yang pantas untuk berada di sisinya? Demi aku, Sun-er telah melakukan apapun, dan dia berani menyerang klan Gu-nya sendiri. Lalu apakah aku layak untuk berdiri di sampingnya?" Namun tiba-tiba seseorang pun muncul. Dia mengatakan, "Kalau begitu, cepatlah kau pergi dan tinggalkan Sun-er." Namun Xiaoyan mengatakan, "Pelamar yang lain tidak bisa menahan diri. Apakah kamu ingin menantangku?" "Berhentilah bermimpi paman, Sun-er tidak akan bahagia jika bersamamu."
Xiaoyan terlalu gegabah. Kemudian sosok itu berkata, "Dasar anak sialan, meskipun aku menyukai Sun Er, tapi aku tidak seperti yang kamu pikirkan, aku adalah ayah Sun Er dari klan Gu." Hal ini membuat Xiaoyan terkejut, dia tidak mengetahui bahwa di depannya adalah ayah Sun Er. Dia mengatakan, "Aku adalah Xiaoyan dari klan Xiao memberi hormat kepada ketua Guiyuan." Ia berkata, "Aku dipanggil Guiyuan. Omong-omong kita telah bertemu ketika kamu lahir, namun tidak ada yang tahu identitasku." Kemudian pria parubaya itu tertawa samar. Lalu Xiaoyan yang tertegun lagi, dia tidak menduga, dia telah bertemu kepala klan yang sangat kuat ini ketika dia tiba di dunia ini. "Boleh aku tahu masalah penting apa yang telah menyebabkan klan Gu ini menunggu junior ini di sini?" "Itu wajar, karena masalah antara kamu dan Sun Er." Hati Xiaoyan menjadi sedikit keras ketika dia mendengar ini. Dia tanpa sadar mengerutkan kening dan berkata, "Apakah kepala klan Guiyuan tidak ingin Sun Er bersama denganku? Ini bukan niatku selama Sun Er bersedia. Aku sebagai ayahnya tidak akan memaksanya. Selain itu, dengan garis keturunan Devan saat ini, bahkan aku kepala klan Gu ini tidak akan bisa memaksanya melakukan apapun." Lalu Guiyuan tersenyum sambil melanjutkan, "Jika itu kamu, itu juga sudah lumayan, meski kamu tidak sekuat puncak generasi muda dari klan Gu." Xiaoyan terkejut ketika dia mendengar kata-kata ini. Sukacita segera melonjak di dalam matanya. Sebagian besar anggota dari klan Gu di Gurialam penuh permusuhan terhadapnya. Namun Guiyuan ini di depan Xiaoyan agak melampaui harapannya. "Terima kasih banyak kepala klan Guiyuan." Xiaoyan menangkupkan kedua tangannya dan berkata dengan gembira, "Kamu tidak perlu terburu-buru untuk bersukacita. Meskipun aku tidak akan menghentikan kalian berdua, namun beberapa tetua dan orang tua di sini sebagian masih merasakan dendam dengan hubungan ini. Setelah Sun Er memiliki garis keturunan yang sudah lama tidak muncul di klan Gu, mereka tidak mau garis darah seperti itu menjadi tidak sempurna karena beberapa hal lain. Karena itu, kamu akan dihadapkan pada beberapa rintangan dan itu tidak akan mudah. Dari perspektif posisiku sebagai kepala klan dari klan Gu, aku tidak bisa memberimu banyak bantuan karena semua kepala klan harus menempatkan klan mereka di garda terdepan." Xiaoyan diam kemudian dia mengangguk. "Tentu saja, selain posisi kepala klan, aku juga ayah Sun Er. Aku akan secara alami menyukai sesuatu selama itu adalah sesuatu yang disukai Sun Er." Guiyuan samar-samar tersenyum dan berkata, "Aku tidak terlalu puas denganmu. Meskipun garis darah di tubuh kamu telah terbuang sia-sia, kamu dapat mengandalkan kerja keras kamu sendiri untuk mencapai sesuatu yang tidak kalah dengan mereka yang memiliki garis keturunan. Ini benar-benar mengagumkan. Jujur saja jika aku tahu hasilnya hari ini, aku tidak akan mengirim Sun Er ke klan Xiao saat itu. Itu tidak terduga, karena aku gagal untuk mendapatkan batu Gyoktosi, dan aku juga akhirnya kehilangan seorang anak perempuan. Perdagangan ini benar-benar kerugian besar." Xiaoyan hanya bisa tersenyum canggung menghadapi kata-kata seperti itu. Dan saat ini Xiaoyan tidak berani menjawab sepatah kata apapun. Guiyuan berkata, "Aku tidak akan ikut campur dalam masalah kalian berdua. Namun, aku ingin kau menjanjikan beberapa hal kepadaku." Xiaoyan bertanya dengan hati, "Boleh aku tahu, apakah itu?" "Tenang, itu bukan hal sulit yang bisa kamu capai. Aku berharap ketika kamu bersama dengan Sun Er di masa depan, kamu harus mengizinkannya untuk mempertahankan tubuh yang belum tersentuh sebelum dia mencapai level Daoseng." Wajah Xiaoyan menjadi malu ketika mendengar ini. Xiaoyan tidak menyangka bahwa yang dijanjikan Guiyuan adalah hal konyol yang tidak dibayangkan Xiaoyan. Guiyuan berkata, "Anak muda pasti memiliki keinginan seperti itu ketika seseorang mengalami masa impulsif. Selain itu, kamu berdua selama ini juga tidak sering bersama." Guiyuan tanpa sadar terbatuk, lalu dia berkata, "Yang terpenting adalah garis darah dalam tubuh Sun Er belum tidak stabil, dan kamu juga bukan anggota klan Gu. Jadi jika kamu secara acak melakukan hal itu, maka akan merusak garis darah dalam tubuh Sun Er. Jika ada hal seperti itu, ada kemungkinan orang-orang tua dari klan Gu akan bertindak dengan paksa. Maka kamu harus sadar akan konsekuensinya." Xiaoyan tersenyum pahit dan mengangguk. Apakah orang hebat ini muncul di depannya untuk berbicara dengannya tentang hal yang agak konyol? Ini adalah sesuatu yang hanya ingin aku ingatkan ke kamu. Alasan terbesarku untuk mengungkapkan diriku adalah karena batu Gyoktosi padamu." Guiyuan berhenti, setelah itu dia melihat Xiaoyan, dan perlahan berbicara itu. Ekspresi Xiaoyan tanpa sadar berubah ketika ia mendengar kata-kata batu Gyoktosi.
Dia secara alami menyadari, jubah ini adalah benda berharga dalam klan Xiao. Alasan Hall of Souls telah menangkap ayahnya adalah karena sepotong batu giok kuno misterius ini. Namun, hampir tidak ada yang tahu batu giok kuno bersamanya. Xiaoxi Ancient God adalah Dodi terakhir di benua Doqi. Setelah dia, tidak ada seorang pun yang berhasil mencapai tingkat Dodi yang hanya ada di legenda. Bahkan sekarang Guiyuan berbicara sendiri tanpa khawatir tentang perubahan dalam ekspresi Xiaoyan. Dikabarkan ketika Xiaoxi Ancient God meninggal, dia meninggalkan Dodi yang tersisa di dalamnya. Pertempuran besar meletus di antara 8 klan kuno dan beberapa faksi super dari Dataran Tengah. Itu terjadi beberapa tahun yang lalu. Untuk mendapatkan kunci batu Gyoktasi itu, benda ini biasanya dibagi menjadi 3 bagian. Tetapi setelah mengalami serangkaian pertempuran sengsara itu, dibagi menjadi 8. Secara kebetulan mereka diperoleh oleh 8 klan kuno saat itu. Dan potongan di tangan kamu adalah salah satu dari 8 potongan itu. Xiaoyan diam-diam mengangguk. Dia samar-samar menyadari beberapa hal ini. Namun dia selalu berpikir batu Gyoktasi dibagi menjadi 3 bagian. Tetapi sebenarnya ada 8 dari mereka. Alasan mengapa Hall of Souls menangkap ayahmu adalah karena batu giok itu. Guiyuan sedikit mengernyit ketika dia menyebutkan Hall of Souls. Klan Han selalu menjadi klan paling aneh dan misterius di antara klan kuno. Saat itu, klan Gu dan klan Xiao telah bergabung dan terlibat dalam pertempuran besar dengan mereka. Kedua belah pihak itu berakhir dengan kerugian mereka sendiri. Tetapi kami gagal, menyebabkan klan Han terlalu banyak kerusakan. Setelah itu, Xiao Xuan menjadi kepala klan-klan Xiao. Awalnya kami memiliki kesempatan untuk secara serius merusak klan Han. Namun Xiao Xuan akhirnya dikelilingi dan dibunuh oleh banyak ahli dari klan Han. Klan Xiao kemudian diangkat ke lututnya. Setelah kehilangan dukungan klan Xiao, klan Gu tidak dapat menyatakan perang melawan klan Han sendirian. Karena semua orang tahu, kedua klan akan menderita kerugian besar jika kita akhirnya bertarung, yang artinya itu akan memberikan faksi lain dengan sebuah kesempatan. Makanya semuanya terus berlanjut sampai sekarang. Dari beberapa tindakan klan Han selama tahun-tahun ini, mereka kemungkinan siap menimbulkan masalah lagi. Oleh karena itu, Dewa Giok kuno ini pasti akan menjadi target mereka. Jika mereka diizinkan untuk mendapatkan semua Dewa Giok kuno, kekuatan klan Han pasti akan melambung dan mematahkan keseimbangan. Dia berkata, kamu harus tahu betapa pentingnya Dewa Giok kuno itu. Xiaoyan sedikit mengangguk, namun gambar dunia magma bawah tanah tiba-tiba terlintas di hatinya. Tempat itu adalah dunia magma di bawah Akademi Jianan. Ada sesuatu di ujung magma yang menyebabkan batu giok kuno di tangannya bereaksi. Mungkinkah akhir dari dunia magma adalah tempat tersembunyinya seorang Dodi? Xiaoyan merenungkan hal itu. Dia mendapat firasat benda di ujung dunia magma pasti sangat penting. Apa maksud kepala klan Guiyuan? Xiaoyan berkata dengan perlahan. Menurut maksud dari orang-orang tua dari dalam klan, mereka ingin kamu menyerahkan batu giok di tanganmu untuk diamankan. Tapi aku berpikir kamu tidak akan menyerahkannya. Xiaoyan mengangguk dan menjawab pertanyaan itu. Ada jejak spiritual ayahku di batu giok kuno, aku harus mengandalkan ini untuk memastikan apakah dia masih hidup. Oleh karena itu, aku pasti harus menjaga batu giok kuno ini. Batu giok ini adalah hal yang paling berharga dari klan Xiao. Jika itu benar-benar datang pada waktu itu, di masa depan, Xiaoyan tidak akan ragu sedikit pun jika dia harus menggunakannya untuk ditukar dengan Xiao Zhan. Ini adalah sebuah chip, dan dengan itu di tangannya, Hall of Souls tidak akan membunuh ayahnya. Namun jika dia menyerahkan batu kuno ke klan Gu, klan Han mungkin benar akan melakukan hal-hal yang tak berperasaan dan gila setelah mengetahui itu, dan tidak ada harapan. Guiyuan sudah menduga jawaban ini, karena itu, dia tidak mengungkapkan ekspresi yang berbeda. Yang bisa dilakukan hanyalah mengangguk lalu berkata, aku sudah menduga jawaban ini. Kepala klan Guiyuan, Xiaoyan benar-benar minta maaf. Guiyuan melambaikan tangannya dan berkata, lupakan, kita akan membahas ini di masa depan. Makam kuno akan terbuka 2 hari lagi. Lalu setelah itu, Guiyuan pun memberikan sebuah giok untuk Xiaoyan masuk ke dalam makam kuno tersebut. Dia mengatakan, suatu hari nanti jika kamu membuat Sunar sedih, aku akan membunuhmu dengan 1000 pedang. Xiaoyan mengangguk. Dia baru saja akan menjawab, namun suara angin deras tiba-tiba muncul di kaki gunung. Matanya segera mengikuti suara itu dan melihat ke atas hanya untuk melihat sosok dengan cepat bergegas. Sosok itu adalah Sun Er.
Ini benar-benar kasus seorang gadis dewasa. Melihat betapa gilanya dia, Sun Er khawatir aku akan melakukan sesuatu padamu. Gu Yuan tanpa daya tersenyum ketika melihat Sun Er. Dengan cepat bergegas mendekat. Setelah itu, dia mengatakan lebih banyak kepada Xiaoyan. Mari mengakhiri percakapan kami hari ini. Ingat hal yang kamu janjikan kepadaku. Jangan pernah kamu langgar. Selain itu, lindungi batu giok kuno dengan benar. Setelah kata terakhir Gu Yuan terdengar, tubuhnya perlahan menghilang. Xiaoyan tanpa sadar menghela nafas lega ketika melihat sosok Gu Yuan menghilang. Selanjutnya dia menoleh dan melirik sosok yang sangat indah.